Selamat pagi, saudara-saudara semua. Selamat pagi. Mari saudaraku kita simak firman Tuhan sebelum kita berdoa. Bagaimana dalam waktu kita berdoa, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Supaya apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, betul-betul kita bersungguh-sungguh di sana. Ada di sana dengan kesungguhan. Topik ataupun tema yang saya bawakan adalah mendekat kepada Allah. Jadi kita harus mendekat kepada sumbernya pada waktu kita berdoa, karena kita minta Tuhan menjawab apa yang kita doakan hari lepas hari. Kita tahu bahwa firman ini sering dibagikan ya. Paulus berkata di jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Mari saudara, kita tetap berdoa. Saudara tahu bahwa hidup ini banyak tantangan, kita nggak usah bilang aja hari-hari tantangan. Ada cerita-cerita perang, ada cerita-cerita bermacam-macam tantangan di negeri kita, korupsi, kekerasan, bencana, ekonomi, dan sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita juga orang Kristen. Sehingga itu sedikitnya mengganggu pikiran kita. Yang mengganggu kita tuh banyak sekali ternyata. Dan kita perlu tenang menghadapinya dan perlu kekuatan yang kita dapat dari Tuhan. Sedangkan kita nggak bisa menghindar ya, kita harus melintasi permasalahan-permasalahan itu, dibilang. Seperti gambar orang naik gunung ini, ya. Namanya juga naik gunung ya, ada batu-batu harus dilintasinya. Bagaimana sampai kepada puncaknya. Nah, melintasinya dengan membawa pengharapan dalam Tuhan untuk ini. Jadi saudaraku, berdoa itu tidak bisa berhenti. Maka firman Tuhan katakan tadi, Paulus menulis, tetaplah berdoa. Dia harus terus berjalan. Gak bisa nggak berhenti, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan saja berlaku bagi pelayan atau pekerja Tuhan di gereja. Bahkan masih kita lihat ya, pelayan pun mungkin dia susah untuk berdoa pagi. Tapi berdoa itu berlaku bagi kita semua jemaatnya, semua jemaat Tuhan, termasuk saya dan saudara-saudara. Kita diminta semuanya menghampiri hadirat, menghadiri tahta. Nah, dibagikan kita harus duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Kita tidak sibuk dengan kegiatan kita seperti Marta. Jadi ada waktunya kita datang kepada Tuhan dengan hati terbuka, kata-kata kepada Tuhan yang kita hadapi. Jadi saudaraku, melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dapat melalui tantangan itu, firman Tuhan. Demikian. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya, kita harus tahu cara hidup di dalam hadiratnya. Kalau kita tahu, ia akan membantu kita lepas dari pergumulan, dari tantangan-tantangan itu. Jadi saudaraku, untuk mengetahui arahan-arahan Tuhan, kita diminta untuk rajin membaca firman-Nya. Seberapa banyak selama ini kita membaca, menggali firman Tuhan? Apakah kita selama ini terlalu rajin dengan IG kita, dengan TikTok kita, dengan YouTube kita, dengan medsos kita? Kita diminta untuk rajin membaca firman-Nya sebagai arahan hidup kita. Alkitab adalah manual booknya hidup kita. Jadi dunia ini akan selalu mengganggu saudara, mengganggu ketenangan kita dengan berbagai macam permasalahannya ya. Kita harus mencari kehidupan di dalam Tuhan dan mau tinggal dekat dengannya. Ada selalu di bawah kakinya. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah benteng pertahanan kita.
Dia adalah batu bukit kita dan penyelamat kita. Mari siapkan pagi hari ini kita untuk berdoa kepada Tuhan, mendekat, masuk ke dalam hadiratnya. Apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, Dia akan dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di Mazmur 18 ayat 3, orang yang mendekat kepada Tuhan berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Apa janjinya orang yang dekat dengan Tuhan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan pula tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa janji Tuhan. Kita sekarang ikut arahan Tuhan, melakukan kebenaran yang Tuhan. Tetaplah berdoa. Mari saudara semua, jemaat Tuhan, GKK di Revival Semarang, dan teman-teman kita yang ada di luar kota, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa.